Pernahkah Anda merasa lelah? Bukan karena tubuh yang terlalu banyak bekerja, tetapi karena pikiran yang tidak pernah berhenti berbicara? Saat tubuh sedang duduk diam, pikiran justru berlari kemana-mana, memikirkan masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, menyesali keputusan yang sudah terjadi, takut pada kemungkinan yang bahkan belum tentu nyata. Semakin Anda mencoba menghentikannya, semakin berisik rasanya. Semakin Anda memaksa diri untuk tenang, semakin kacau batin Anda. Jika Anda pernah merasakan hal itu, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Hari ini, kita akan membahas sebuah kebijaksanaan kuno dari Nusantara yang mungkin sudah lama terlupakan, namun menyimpan rahasia mendalam tentang ketenangan batin. Namanya adalah ilmu suwung. Suwung adalah istilah dalam tradisi Jawa yang sering diartikan sebagai kosong, hening, sunyi, atau tanpa isi. Namun jangan salah, kosong di sini bukan berarti kehampaan yang menakutkan, bukan berarti kehilangan diri. Justru sebaliknya, suwung adalah keadaan ketika kebisingan pikiran mereda, sehingga Anda bisa menyadari sesuatu yang selalu ada, tetapi tertutupi, yaitu kesadaran murni. Mari kita pahami sesuatu. Kebanyakan manusia hidup seolah-olah dirinya adalah pikirannya. Ketika pikiran berkata, "Aku gagal," Anda percaya. Ketika pikiran berkata, "Aku tidak cukup baik," Anda percaya. Ketika pikiran berkata, "Bagaimana kalau semuanya hancur?" Anda ikut panik. Padahal ada pertanyaan penting. Siapa yang mendengarkan pikiran itu? Coba renungkan. Jika ada suara di dalam kepala Anda yang berbicara, berarti ada sesuatu yang mendengarkan suara itu. Yang berbicara adalah pikiran, tetapi yang mendengarkan bukan pikiran. Disinilah rahasia besar suwung. Anda bukan pikiran Anda. Anda adalah kesadaran yang menyadari pikiran. Ini terdengar sederhana, namun ketika benar-benar dipahami, hidup bisa berubah total. Para leluhur Nusantara memahami bahwa sumber penderitaan bukan hanya peristiwa hidup, melainkan keterikatan pada isi pikiran. Seseorang bisa hidup sederhana tetapi damai. Orang lain bisa hidup berlimpah namun gelisah. Mengapa? Karena ketenangan tidak bergantung pada keadaan luar. Ketenangan muncul ketika hubungan Anda dengan pikiran berubah. Bayangkan langit, kadang cerah, kadang mendung, kadang hujan deras. Awan datang dan pergi, tetapi langit tetap ada. Pikiran Anda seperti awan, kadang positif, kadang negatif, kadang menakutkan, kadang melelahkan. Sedangkan diri sejati Anda adalah langit kesadaran. Masalah muncul ketika Anda mengira diri Anda adalah awan. Anda terseret, Anda larut, Anda kehilangan pusat. Ilmu suwung mengajarkan satu hal yang sangat mendalam. Biarkan awan lewat, jangan kejar, jangan lawan, jangan diusir. Amati saja, karena setiap pikiran memiliki sifat yang sama. Datang, bertahan sebentar, lalu pergi. Tetapi mengapa pikiran terasa sangat kuat? Karena Anda memberinya energi melalui perhatian. Apa yang terus Anda beri perhatian akan terus membesar. Ketakutan yang terus dipikirkan menjadi monster. Masalah yang terus diulang di kepala terasa lebih besar daripada kenyataan. Inilah sebabnya banyak orang terjebak dalam overthinking. Mereka tidak sedang memecahkan masalah. Mereka sedang berputar-putar dalam lingkaran mental. Lalu bagaimana cara keluar? Suwung tidak menyuruh Anda melawan pikiran, karena melawan pikiran justru membuat pikiran semakin kuat. Coba jangan pikirkan seekor monyet. Apa yang muncul? Monyet. Begitulah cara pikiran bekerja. Semakin ditekan, semakin muncul. Karena itu jalan suwung bukan penolakan, melainkan pengamatan sadar. Sekarang saya ingin mengajak Anda melakukan latihan sederhana. Latihan ini hanya membutuhkan beberapa menit. Silahkan duduk nyaman. Rilekskan bahu Anda. Lembutkan rahan. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan. Sekali lagi, tarik napas, hembuskan. Sekarang, jangan mencoba mengosongkan pikiran. Biarkan pikiran muncul.
Apapun yang datang, biarkan saja. Mungkin ada suara, mungkin ada ingatan, mungkin ada kekhawatiran, tidak apa-apa. Sekarang lakukan satu hal, amati, hanya amati. Perhatikan pikiran seperti Anda menonton awan bergerak di langit, tanpa menilai, tanpa mengikuti, tanpa melawan. Jika pikiran berkata, "Aku takut," cukup sadari, ada pikiran tentang takut. Jika pikiran berkata, "Aku cemas," sadari, ada pikiran tentang cemas. Perhatikan perubahan bahasa ini. Bukan "aku cemas," tetapi ada pikiran tentang kecemasan. Perbedaan ini sangat besar, karena kini Anda tidak lagi melebur dengan pikiran. Anda mulai mengambil jarak, dan dalam jarak itulah kebebasan muncul. Sekarang, arahkan perhatian Anda pada ruang hening di antara pikiran. Ya, di antara satu pikiran dan pikiran berikutnya selalu ada jeda. Sangat singkat, sangat halus, tetapi ada. Ruang itulah suwung, keheningan yang selalu hadir. Ia tidak diciptakan, ia tidak datang dari luar, ia sudah ada sejak awal, hanya tertutup oleh kebisingan mental. Semakin Anda terbiasa kembali pada keheningan ini, sesuatu mulai berubah. Reaksi Anda melambat, emosi tidak lagi langsung menguasai. Anda tidak mudah terseret drama pikiran. Anda mulai hidup dengan kejernihan, dan dari kejernihan lahirlah keputusan yang lebih bijak. Leluhur Nusantara memahami bahwa orang yang menguasai batinnya akan lebih kuat daripada orang yang hanya mengejar penguasaan dunia luar. Sebab dunia luar selalu berubah. Harta bisa datang dan pergi, status bisa naik dan turun, pujian bisa berubah menjadi hinaan. Tetapi seseorang yang menemukan pusat keheningan dalam dirinya memiliki fondasi yang kokoh. Ia tidak mudah goyah, ia tidak mudah pecah, ia tidak mudah kehilangan arah. Mungkin selama ini Anda mencari ketenangan keluar dari orang lain, dari validasi, dari pencapaian, dari keadaan ideal. Namun, ilmu suwung mengingatkan sesuatu. Apa yang Anda cari di luar mungkin selama ini sudah ada di dalam. Keheningan tidak perlu diciptakan. Ia hanya perlu disadari. Jadi, ketika pikiran Anda kembali berisik nanti, ketika kecemasan datang, ketika overthinking menyerang, ingatlah ini. Anda bukan pikiran Anda. Anda adalah kesadaran yang menyaksikan pikiran. Pikiran datang, pikiran pergi, tetapi kesadaran tetap ada. Dan di dalam kesadaran itulah terdapat ruang hening, ruang damai, ruang suwung. Semoga setelah ini Anda lebih sering memberi diri Anda waktu untuk diam, bukan untuk lari dari kehidupan, tetapi untuk kembali ke pusat diri. Karena dari keheningan lahir kejernihan, dari kejernihan lahir kebijaksanaan, dan dari kebijaksanaan lahir kehidupan yang lebih damai. Demikian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.